Sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara membuat akun pendaftaran BPI. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini sedang dibuka beasiswa pendidikan Indonesia ya. Ya benar, di sini terbuka yaitu beasiswa bergelar untuk S1, kemudian beasiswa bergelar S2 dan juga beasiswa bergelar S3. Nah, nanti kira-kira bagaimanakah langkah-langkah untuk mendaftar beasiswa S1, S2 dan juga S3 untuk dalam dan juga luar negeri. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, bagi yang ingin melakukan pendaftaran untuk beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2024, nah di sini saya rekomendasikan untuk teman silakan mengunduh dulu buku panduan pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia 2024. Silakan diunduh dan juga dicermati untuk persyaratan-persyaratannya. Nah, di sini persyaratan itu ada dua, yaitu persyaratan umum. Persyaratan umum itu aslinya persyaratan yang diwajibkan untuk seluruh kategori pendaftar. Nah, selain persyaratan umum itu juga ada persyaratan khusus. Untuk persyaratan khusus itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Misalkan persyaratan khusus untuk S1 seperti apa, kemudian persyaratan khusus untuk S2 seperti apa, dan untuk S3 itu seperti apa. Terkait tentang rincian untuk persyaratan baik itu umum maupun juga khusus, ini sudah kita sajikan pada video sebelumnya. Nanti silahkan teman-teman cek ya. Dan untuk pendaftaran, yaitu jadwal pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia ini untuk tujuan luar negeri itu ditutup tanggal 31 Mei. Sedangkan untuk pendaftaran dalam negeri ini adalah nanti ditutup tanggal 15 Juni tahun 2024, teman-teman. Dan langkah pertama setelah teman-teman di sini mempersiapkan yaitu untuk data dirinya, kita membuat akun beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, di sini kita berkunjung yaitu ke beasiswa.kemdikbud.go.id. Oke, seperti ini. beasiswa.kemdikbud.go.id. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke halaman beranda BPI. Kemudian pada bagian ini untuk teman-teman di sini mengunduh buku panduan tadi, silakan kalian berkunjung ke pusat informasi ini ya. Di bagian informasi di sini ada buku panduan. Nah, ini buku panduannya bisa diunduh. Ini adalah untuk bergelar ya, S1, S2, S3. Kemudian untuk buku panduan beasiswa S3 penyelesaian studi, kalian bisa unduh di sini. Nah, kemudian untuk melihat yaitu list prodi yang nanti masuk pembiayaan BPI, tujuan kampusnya mana, ini untuk list prodi dalam negeri, kemudian yang luar negeri. Nah, kemudian ketika kita ingin melakukan pendaftaran, tentunya di sini kita membuat akun pendaftaran BPI terlebih dahulu. Untuk membuat akun, silakan teman di kursornya ya. Kursornya ini taruh di sini di bagian pendaftaran. Kemudian di sini kalian bisa baca dulu untuk tata cara pendaftaran. Dan untuk tata cara pendaftaran ini sepertinya alurnya ini masih sama ya dengan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian untuk membuat akun di sini kita klik di sini ya. Ini arahkan kursor ke sini, kemudian kita klik di sini pendaftaran peserta. Kita klik. Dan kemudian kita akan diarahkan menuju ke halaman seperti ini. Nah, di sini ada beberapa tombol ya yang bisa kita klik. Nah, ini kalau misalkan teman-teman sudah memiliki akun, ini kita tinggal login kan, masukkan nick dan juga password. Kemudian masukkan captcha. Dikarenakan kita di sini belum buat akun, untuk mendaftar BPI itu harus membuat akun dulu, maka di sini kalian bisa klik di sini daftar akun, ataupun juga kita bisa klik di sini ya, daftar akun ini. Nah, saya akan memakai yang ini aja, daftar akun, kita klik di sini. Maka kita akan diarahkan menuju ke halaman register. Nah, pada bagian ini ada hal yang perlu kita cermati nih. Nah, di sini pastikan untuk data diri kita ini sudah sesuai ya. Ini kalau misalkan inilah untuk khusus NIDN dan juga NIM, artinya ini untuk NIM nomor mahasiswa, NIDN nomor induk dosen nasional ya. Ini data di Pendikti ini pastikan semua sama. Kemudian untuk NISN dan juga NUPTK ini khusus yang sudah terdaftar di Dapodik. Misalkan untuk teman-teman guru dan juga tenaga kependidikan, ini kan kita dasarnya itu dari Dapodik kan, pastikan itu semua sama.
Nah, kemudian di sini langkah pertama ini kita ketikkan nama lengkap kita ya. Ini nama lengkap. Kemudian di sini nomor induk kependudukan atau nomor KTP. Kemudian di sini masukkan alamat email. Kemudian konfirmasikan alamat email. Kemudian di sini kita masukkan tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian kita buat password. Nah, password ini nggak harus sama nih dengan password email kita. Nah, password ini nanti yang akan kita gunakan untuk login. Nah, ketika login nanti yang akan kita pakai itu adalah kita itu pakai nick dan juga pakai password ya, yang sekarang akan kita buat ini teman-teman. Nah, di sini saya posisikan, misalkan saya itu adalah dari pendidik dan juga tenaga kependidikan. Ini adalah akan mengambil beasiswa S2 misalkan. Nah, di sini nanti kita akan memilih untuk pendidikan kita apa, selanjutnya nanti kita latar belakangnya apa gitu ya. Oke. Kemudian kita nanti masukkan captcha, kemudian kita klik daftar. Nah, sekarang saya akan masukkan data saya dulu ya. Oke, sekarang saya sudah masuk pada halaman ini, maka langkah saya selanjutnya ini kan untuk alamat email ya. Alamat email sama konfirmasi ini harus sama. Nah, selanjutnya setelah nanti kita klik daftar, nanti alamat email ini pastikan alamat email yang bisa dibuka ya di bagian kotak masuk. Artinya alamat email ini masih aktif teman-teman. Dikarenakan nanti kita akan melakukan konfirmasi melalui alamat email ini ya. Nah, ini kemudian untuk passwordnya, ini password kita buat sesuka kita, nanti akan kita gunakan untuk login. Kemudian untuk di sini kan tulisannya pendidikan terakhir dan latar belakang pendaftar. Kita klik di sini. Nah, di sini ini untuk tujuannya ini ada S1 pelaku budaya, S1 siswa, kemudian S1 siswa berprestasi, S2 calon dosen, S2 dosen, kemudian guru dan tendik S2, kemudian pelaku budaya, kemudian S2 siswa berprestasi, kemudian S2 tendik dikti, kemudian S2 dosen, S3 dan seterusnya ini ya. Nah, di sini kalau misalkan kita cek di kondisi aplikasi pendaftaran ya, formulir ini, kalau saya itu ini adalah ingin mendaftar S2 pendidik dan juga tenaga kependidikan. Berarti awalnya ini adalah S1 ya, awalnya adalah S1. Nah, kalau misalkan saya pilih di sini S1, ini adanya S1 pelaku budaya, S1 siswa, S1 ini nggak ada, jadi cuma ada ini. Nah, sepertinya ini sama dengan di tahun kemarin. Mungkin saja ini maksudnya adalah pendidikan yang akan kita tuju, sepertinya seperti itu ya. Dikarenakan untuk di bagian buku untuk di bagian apa itu buku panduan sendiri, di sini opsi-opsinya adalah seperti ini. Jadi di sini beasiswa bergelar misalkan S1, berarti kan di sini kalau misalkan kita cocokkan ini dasar saya kalau saya itu ingin mengambil S2 pendidik dan juga tenaga kependidikan kan ini ya. Nah, ini masukannya ini enggak ada yang sama ini. Kita cek di sini. Ya, ini persyaratannya ada NOPTK dan sebagainya. Maka saya ambil saja ini sebenarnya sama dengan yang kemarin, yaitu di sini tujuan. Maksudnya itu saya ingin mengambil tujuan S2 pendidik dan juga kependidikan. Kalau misalkan saya mengambil S1, saya S1-nya tuh dulu S1 bukan siswa, bukan juga di sini. Berarti saya mengambilnya adalah di sini. Toh juga nanti untuk yang akan menjadi bahan pertimbangan itulah di bagian aplikasi pengisian formulir pendaftaran beasiswanya. Saya ambil S2 guru dan tendik. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa berkonsultasi ataupun juga kalau misalkan masih bingung ya terkait tentang hal ini, karena ini enggak sinkron dengan buku panduan dan juga enggak ada panduan secara mendetail terkait teknis ketika webinar pembukaan pendaftaran dari Kemdikbudristek. Bisa bertukar pengalaman dengan teman-teman yang mungkin sudah lulus ya dan telah melakukan pendaftaran untuk di bagian posisi masing-masing. Nah, selanjutnya setelah saya isikan ini, berikutnya saya isikan ini captcha. Captcha ini 27, ini penambahan ya. 27 tambah 4 tuh berapa? 31 ya kayaknya. Saya klik daftar. Oh, gagal, ternyata captcha nggak sesuai. Coba saya reload. Captcha-nya ini bisa di reload ya kalau misalkan kurang jelas. 23 tambah 9 ini berarti berapa nih? Ada 32 ya. Coba saya cek 32 daftar. Oke, sekarang sudah berhasil. Di sini kita bisa save, bisa enggak ya. Nah, sekarang sudah berhasil nih.
Ini langsung otomatis setelah kita user berhasil mendaftar, ini kita cek email untuk melakukan konfirmasi. Nah, di sini meskipun di sini sudah ada halaman login ini, ada nick langsung masuk, tersinkron dan juga password tersinkron. Kalau misalkan kita belum konfirmasi email ya nggak bisa. Berarti langkah berikutnya ini kita buka email ya. Nah, teman-teman silahkan dibuka alamat email yang tadi didaftarkan. Oke, saya buka email ya. Nah, di sini belum ada, kita coba reload. Kalian juga bisa cek di bagian spam, terkadang masuknya ke spam ya. Tidak ada. Kita cek di inbox lagi. Kita reload lagi. Kemudian teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu ada email dari Beasiswa Pendidikan Indonesia ya. Ini akun konfirmasi ini. Kita klik saja di sini untuk buka, lakukan konfirmasi ya. Oke, di sini ada seperti ini, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Untuk konfirmasi akun yang didaftarkan pada website Beasiswa Pendidikan Indonesia, silahkan klik tombol di bawah ini. Kita klik konfirmasi akun. Nah, dengan demikian ini kita sudah berhasil nih untuk melakukan pendaftaran akun di Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah, di sini nanti setelah kita berhasil buat akun, ini kalian bisa cek di bagian biodata diri. Kalau misalkan ada yang kurang, kalian bisa dilengkapi ya. Oke, ketika teman-teman klik di bagian biodata diri, di sini akan terbaca untuk nama akun, username, kemudian email, kemudian status saat ini adalah sudah aktif ya. Status email ini sudah dikonfirmasi, NIK, tempat lahir dan seterusnya. Kalau misalkan teman-teman ingin mengganti misalkan alamat email atau apa, ini kalian bisa klik di sini ya, ubah data teman-teman. Nah, berikutnya untuk melanjutkan kita klik di sini di bagian berkas beasiswa ya. Nah, setelah teman-teman membuat akun, maka silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ini kita klik di sini tambah data, ini bisa usulan beasiswa. Nah, inilah berdasarkan dari nick kita, kemudian jenjang pendidikannya, ini silakan diisi. Ini disesuaikan dengan negara tujuan, kemudian perguruan tinggi tujuan, di manakah teman-teman sudah mendapatkan LOA-nya. Nah, ini nomor pendaftarannya dimasukkan, nomor pendaftarannya ya. Oke. Demikianlah untuk cara membuat akun BPI, dan untuk selengkapnya nanti kita akan sambung pada video berikutnya. Atau teman-teman bisa menyimak dokumentasi dari pendaftaran BPI tutorial di tahun sebelumnya, itu nanti nggak akan jauh berbeda ya. Sudah saya siapkan pada kartu video ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.